Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita kembali belajar online mata pelajaran IPA kelas 7 bersama saya Ibu Fitriani SPD. Dan materi pembahasan kita kali ini adalah asam, basa, dan garam. Adapun indikator pembelajaran kita yaitu mengidentifikasi asam, basa, dan garam, mengidentifikasi bahan-bahan alam yang dapat dijadikan indikator alami. Asam. Tentu kamu telah mengenal larutan asam dalam kehidupan sehari-hari. Asam banyak ditemukan dalam buah-buahan dan sayuran. Contohnya jeruk, lemon, dan tomat. Contoh lain dari zat asam yaitu cuka dapur atau asam asetat, aki pada kendaraan bermotor mengandung asam sulfat. Dan asam dalam lambung kita yaitu asam klorida berfungsi membantu proses pencernaan bahan makanan. Masih banyak contoh senyawa asam lainnya yang dikenal dalam kehidupan sehari-hari. Kamu dapat menemukan larutan asam baik dalam makanan, minuman, ataupun bahan pembersih di rumah. Dari beberapa contoh larutan asam yang dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana cara kita mengidentifikasi zat asam? Berikut ciri atau tanda dari zat asam. Rasanya masam, tetapi tidak boleh dicoba kecuali dalam makanan. Yang kedua, dapat menimbulkan korosi. Yang ketiga, mengubah kertas lakmus biru menjadi merah. Selain banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, larutan asam dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Contohnya terjadinya hujan asam. Gas belerang dioksida dan gas nitrogen oksida yang dihasilkan dari pembakaran minyak bumi yang berasal dari buangan industri dan kendaraan bermotor. Bila terdapat kadar gas belerang dioksida dan nitrogen oksida di atmosfer sangat tinggi, maka gas ini akan bereaksi dengan air di atmosfer dan membentuk asam sulfat, asam nitrat, dan senyawa asam lainnya. Ketika terjadi air hujan, air yang dihasilkan bersifat lebih asam dari keadaan normal. Sehingga hujan tersebut disebut hujan asam. Selain merusak gedung dan patung-patung, hujan asam tersebut dapat merusak tumbuh-tumbuhan dan dapat merusak ekosistem. Basa merupakan zat yang banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Contoh benda yang mengandung basa ialah sabun mandi, sabun cuci, sampo, pasta gigi, dan obat mah. Bagaimana cara kita mengidentifikasi zat basa? Berikut adalah sifat-sifat basa. Yang pertama, mempunyai rasa agak pahit dan tidak boleh dicoba menggunakan indera pengesap kalian kecuali makanan. Kemudian terasa licin di kulit dan mengubah kertas lakmus merah menjadi biru. Kita lanjut ke materi indikator. Larutan asam dan larutan basa memiliki sifat-sifat yang khas. Salah satu cara untuk membedakan asam atau basa dapat menggunakan indikator. Suatu indikator asam basa adalah suatu senyawa yang dapat menunjukkan perubahan warna apabila bereaksi dengan asam atau basa.
Indikator asam basa dapat dibedakan menjadi indikator alami dan indikator buatan. Indikator alami. Berbagai jenis tumbuhan dapat digunakan sebagai indikator alami. Tumbuhan yang termasuk indikator alami akan menunjukkan perubahan warna pada larutan asam ataupun basa. Beberapa contoh tumbuhan yang dapat digunakan sebagai indikator alami antara lain kunyit, bunga mawar, dan bunga kembang sepatu. Ekstrak kunyit akan memberikan warna kuning cerah pada larutan asam dan dalam larutan basa akan memberikan warna jingga. Ekstrak bunga kembang sepatu akan memberikan warna merah cerah jika diteteskan dalam larutan asam, dan jika diteteskan dalam larutan basa, maka ekstrak bunga kembang sepatu akan menghasilkan warna hijau. Indikator buatan. Salah satu jenis indikator buatan yang bukan dalam bentuk larutan cair adalah kertas lakmus. Ada dua jenis kertas lakmus, yaitu lakmus biru dan lakmus merah. Warna kertas lakmus biru akan menjadi merah dalam larutan asam. Bisa kalian lihat ilustrasi berikut. Dan warna kertas lakmus merah akan menjadi biru dalam larutan basa. Bisa kalian lihat ilustrasinya. Kita lanjut ke materi garam. Jenis senyawa garam yang banyak dikenal, salah satunya adalah garam dapur atau nama senyawa kimianya adalah natrium klorida atau NaCl. Garam ini banyak digunakan dalam pengolahan makanan. Bagaimanakah senyawa garam dapat terbentuk? Salah satu reaksi yang dapat membentuk garam adalah reaksi asam dan basa atau reaksi netralisasi. Pada reaksi netralisasi tersebut akan dihasilkan garam dan air. Berikut ilustrasinya, asam ditambah basa akan menghasilkan garam plus air. Garam secara luas digunakan dalam kehidupan sehari-hari, antara lain untuk industri pupuk, obat-obatan, pengolahan makanan, dan bahan pengawet. Contoh reaksi asam dan basa yang membentuk berbagai jenis garam, contohnya yaitu asam klorida atau HCl ditambah dengan natrium hidroksida atau NaOH menghasilkan garam, natrium klorida atau NaCl, dan air atau H2O. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Dan atas kesalahan, kekurangan, ataupun kehilapan, saya mohon maaf. Saya akhiri video pembelajaran ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.